Saya Metia Kartikasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perhitungan penganggaran modal atau biasa dikenal dengan capital budgeting. Melalui metode perhitungan payback period, net present value, dan IRR. Capital budgeting adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik saham. Melakukan penilaian atas investasi yang dapat menambah nilai bagi perusahaan membutuhkan teknik pengambilan keputusan yang cermat. Ada 3 teknik dalam melakukan penilaian tersebut. Payback period atau periode pengembalian modal, net present value atau nilai tunai bersih yang lebih dikenal dengan NPV, dan internal rate of return atau tingkat pengembalian internal yang lebih dikenal dengan IRR. Ketiga metode ini menggunakan biaya modal sebagai tingkat pengembalian yang diharapkannya. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan perusahaan dapat menilai apakah suatu proyek dapat meningkatkan nilai perusahaan atau malah menurunkan nilai perusahaan. Kita akan membahas teknik yang pertama, yaitu payback period. Payback period adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar investasi awal suatu proyek. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menutupi investasi awal, maka proyek tersebut akan lebih disukai. Pada contoh ini, payback period dari kedua proyek adalah di tahun ketiga, yaitu ketika arus kas yang masuk sama dengan awal investasi. Dengan menggunakan payback period, perusahaan tidak perlu memperhitungkan nilai waktu atas uang atau time value of money. Dengan demikian, perlu dilakukan pengukuran lebih lanjut untuk kedua proyek ini. Pada contoh kedua ini, kita bisa melihat bahwa penilaian atas kedua proyek memperhitungkan time value of money. Dan dari perhitungan tersebut didapatkan NPV yang paling besar adalah proyek A. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya memilih investasi di proyek A. Ini adalah rumus untuk mengukur NPV, yang secara konsep adalah arus kas masuk harus lebih besar daripada investasi awal. CFT adalah arus kas masuk setiap tahun, T adalah waktu arus kas masuk tersebut, CFO adalah investasi awal, dan R adalah tingkat diskonto untuk mengukur NPV. Tingkat diskonto ini dapat berupa tingkat diskon, tingkat pengembalian, biaya modal, atau biaya kesempatan yang hilang. Apapun tingkat diskonto yang digunakan harus menggambarkan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh oleh proyek agar nilai dari perusahaan tidak menurun. Apabila perusahaan dihadapkan hanya dengan pilihan satu proyek untuk menerima ataupun menolak proyek tersebut, maka keputusan untuk mengambil proyek adalah apabila NPV-nya lebih besar daripada 1. Cara lain untuk memperhitungkan kelayakan suatu proyek adalah dengan menggunakan metode IRR, Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat diskonto yang diperhitungkan dengan asumsi NPV proyek adalah 0. Di saat nilai sekarang dari pengembalian proyek sama dengan investasi awalnya. Dengan menggunakan contoh kedua tadi, kita menghitung IRR bagi proyek A dan proyek B. Di sini terlihat bahwa IRR dari proyek A lebih kecil daripada IRR dari proyek B. Dengan perhitungan ini, perusahaan disarankan untuk memilih proyek B karena IRR-nya lebih besar daripada proyek A. Apabila hasil dari IRR adalah lebih besar daripada biaya modal, maka proyek tersebut diterima. Tetapi apabila nilainya lebih kecil daripada modal, maka proyek tersebut kita tolak. Hal ini menjadi menarik, karena pada perhitungan menggunakan NPV, perusahaan disarankan untuk memilih proyek A daripada proyek B. Dan pada perhitungan dengan menggunakan IRR, disarankan memilih proyek B. Ketidaksesuaian dari ranking dari proyek ini umum dijumpai antara metode NPV dan IRR. Keputusan akhir untuk mengambil proyek yang mana diserahkan langsung kepada perusahaan. Walau hal ini umum terjadi, NPV dan IRR adalah metode yang paling tepat digunakan untuk memutuskan apakah perusahaan akan menerima investasi suatu proyek atau menolak proyek tersebut. Dalam melakukan perhitungan ini, secara teoritis NPV lebih disarankan untuk digunakan. Tapi pada prakteknya, IRR lebih sering digunakan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena IRR lebih memiliki pendekatan intuitif yang lebih disukai oleh para pelaku analisis. Sekian dan terima kasih.